Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni Amanda dan saya di sini akan menjelaskan tentang hierarki al-maqamat dan maqam. Dan langsung saja saya jelaskan tentang definisi al-maqamat. Secara harfiah, maqamat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Sedangkan dalam arti tasawuf, maqamat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan baik melalui ibadah, riyadhah, maqarabah maupun muzahad. Al-maqamat adalah tingkatan-tingkatan spiritual seorang sufi dan tingkatan paling mendasar sampai tingkatan tertinggi, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pondasi al-maqamat. Di dalam pondasi al-maqamat itu terdapat dari kawal, dan kawal itu adalah pemutusan hubungan dengan al-haq. Kawal merupakan perjalanan ruhani dari nafsu menuju penyambungan hubungan dengan al-haq. Dan selanjutnya hierarki al-maqamat. Dan terdapat dengan Al-Tusi dan Al-Ghazali memiliki perbedaan dalam susunan al-maqamat. Al-Ghazali tidak memasukkan al-mahabbah sebagai maqam, tetapi kedua sufi sepakat bahwa taubat adalah al-maqamat pertama dan ridha sebagai al-maqam dan ridho sebagai al-maqam terakhir. Harus diketahui bahwa sufi tidak memiliki rumusan yang sama yang mengenai al-maqamat, dan perbedaan tersebut lebih didasari kepada pengalaman spiritual masing-masing. Al-Ghazali menyusun al-maqamat dari taubat, sabar, fakir, juhud, tawakal, cinta, dan ridho. Menurut Al-Ghazali, taubat adalah meninggalkan dosa dan tidak akan mungkin akan dapat meninggalkan macam-macam dosa bila tidak mengenal macam-macam dosa. Sedangkan hukum mengetahui macam dosa adalah wajib. Manusia taubat dibagi menjadi empat tingkat. Pertama, seorang hamba melakukan maksiat dan bertobat serta istiqomah sampai akhir hidupnya. Inilah tingkat taubat para nabi dan rasul. Kedua, seorang hamba bertobat, istilahkan menjalankan ibadah dan meninggalkan dosa-dosa besar, tetapi tidak dapat terlepas dari dosa-dosa yang dilakukan tanpa sengaja dan menyesali perbuatan dosa yang dilakukan tanpa sengaja tersebut. Dan ketiga, seorang hamba bertobat secara terus-menerus sampai akhir nafsu sawat mengalahkannya sehingga ia melakukan sebagian dosa. Dan yang keempat itu seorang bertobat tetapi akhirnya kembali melakukan perbuatan dosa dan sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Selanjutnya ada warak. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, warak adalah menjaga diri dari perbuatan haram dan syubhat. Menurutnya ada 3 derajat warak, yakni menjauhi keburukan karena hendak menjaga diri, memperbanyak kebaikan dan menjaga imam. Selanjutnya juhud. Para sufi memberikan banyak penjelasan mengenai hakikat juhud. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa juhud bermakna meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat demi kepentingan akhirat, atau meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sabar. Kata sabar berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sabara, yashibrun, sabron. Maknanya adalah mengikat,
menahan dari larangan hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Selanjutnya, ada kefakiran. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fakir tidak bermakna menafikan kekayaan dan harta. Sebab para nabi dan rasul adalah orang kaya dan memiliki kekuasaan, tetapi makna fakir adalah seorang hamba senantiasa memiliki kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada tawakal. Menurut Ibnu Qudamah, ada 3 derajat tawakal. Menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan pertolongannya, pasrah dan tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, seperti seorang anak yang hanya bersandar kepada ibunya. Dan selanjutnya ada cinta. Pengertian cinta menurut Ibnu Qudamah, tanda kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir kepada Allah, gemar mengasingkan diri hanya untuk bermunajat kepadanya, seperti membaca Al-Quran dan tahajud, merasa rugi bila melewatkan waktu tanpa menyebut namanya, dan menyayanginya semua hamba Allah, mengasihi mereka dan bersikap tegas terhadap musuh-musuhnya. Selanjutnya ada ridho. Ridho adalah rela, suka, senang hati, perkenankan, dan rahmat. Kata ridho mempunyai berbagai bentuk yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Pengertian ridho menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ridho memiliki 2 derajat, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan ridho membenci ibadah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Repi Nelpia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan makalah bagian D, yaitu al-makam lainnya. Sebagai sufi menilai bahwa makam ridho seorang saling masih dapat mencapai makam seperti makrifat, yang menegaskan bahwa ar-ridho bukan makam tertinggi. Al-Kalabazi mengatakan bahwa sebagian sufi membagi makrifat menjadi 2, yakni makrifat hak yang berarti pengesahan keesaan Allah atas sifat-sifat yang dikemukakan, dan makrifat hakikah yang bermakna makrifat yang tidak bisa dicapai dengan sarana apapun, sebab sifatnya tidak dapat ditembus dengan ketuhanan dan tidak dapat dipahami. Al-Khusyairi menjelaskan bahwa maksud para sufi dan istilah makrifat adalah sifat dari orang-orang yang mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifat yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan ajarannya dengan segala perbuatan pengosongan diri untuk selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sufi lainnya menghadirkan ajaran lain mengenalkan al-makam tertinggi. Bagian E, yaitu mengenal al-ahwal. Menurut sufi, ada beberapa contoh dari al-ajwal adalah al-muraqabah, al-qauf, al-raja, dan al-swaq. Beberapa dari al-maqamat yang diraih dari hasil usaha salik secara mandiri dengan melakukan ibadah, mujahadah, dan riyadah. Al-ahwal tidak diraih Al-ahwal tidak diraih secara mandiri, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan tidak kekal dalam diri seorang salik. Yang pertama, al-muraqabah. Ajaran muraqabah merupakan salah satu bentuk dari al-ahwal. Meskipun kata yang sama dapat ditemukan antara lain rakibah, dan semua kata yang sama dengan al-muraqabah disebut sebanyak. Muraqabah merupakan ilmu hamba untuk melihat Allah dan meyakini bahwa Allah mengetahui keadaan. Dengan demikian, seseorang memiliki keadaan munaqabah
yakni keyakinan seorang salik bahwa dirinya yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Takut. Hakikat takut dijelaskan secara berulang-ulang kali dalam Al-Quran dan dapat ditemukan dalam hadis dan astar. Kata takut disebut dalam Al-Quran baik dalam bentuk al-khawf maupun dalam bentuk khasyiyah, meskipun makna tidak hanya berarti takut Allah. Dalam bentuk al-khawf disebut Al-Quran sebanyak 124 kali, terutama dalam bentuk al-khawf pun. Sedangkan dalam bentuk khasyiyah dengan berbagai bentuk disebut 48 kali. C. Harap atau al-raja. Menurut Kusyairi, raja adalah ketergantungan hati pada sesuatu yang dicintai yang akan terjadi di masa yang akan datang. Abdul Allah bin Kubik berkata, raja terdiri atas 3 bentuk, yaitu mengerjakan pekerjaan baik dan berharap dapat diterima, orang mengerjakan perbuatan dan bertobat dan berharap dapat ampunan, dan orang berdusta tidak mengulangi dosa seraya mengharapkan ampunan. Yang bagian D, rindu. Sufi menjelaskan bahwa al-Syaq dalam karya-karya mereka. Al-Kusyairi misalnya mengatakan bahwa rindu adalah keguncangan hati untuk menemui yang sangat bergantung kepada rindu. Abu Ali al-Daqaq mengatakan al-Syaq adalah kerinduan yang bisa reda dengan bertemu dan melihat. Dua pendapat Sufi ini menegaskan bahwa rindu merupakan keinginan kuat hati untuk menemui dan melihat kekasih sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ilmu hamba untuk melihat Allah dan meyakini bahwa Allah mengetahui keadaan. Dengan demikian, seseorang memiliki keadaan munaqabah, yakni keyakinan seorang salik bahwa dirinya yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Takut. Hakikat takut dijelaskan secara berulang-ulang kali dalam Al-Quran dan dapat ditemukan dalam hadis dan astar. Kata takut disebut dalam Al-Quran baik dalam bentuk al-khawf maupun dalam bentuk khasyiyah, meskipun makna tidak hanya berarti takut Allah. Dalam bentuk al-khawf disebut Al-Quran sebanyak 124 kali, terutama dalam bentuk al-khawf pun. Sedangkan dalam bentuk khasyiyah dengan berbagai bentuk disebut 48 kali. C. Harap atau al-raja. Menurut Kusyairi, raja adalah ketergantungan hati pada sesuatu yang dicintai yang akan terjadi di masa yang akan datang. Abdul Allah bin Kubik berkata, raja terdiri atas 3 bentuk, yaitu mengerjakan pekerjaan baik dan berharap dapat diterima, orang mengerjakan perbuatan dan bertobat dan berharap dapat ampunan, dan orang berdusta tidak mengulangi dosa seraya mengharapkan ampunan. Yang bagian D, rindu. Sufi menjelaskan bahwa al-Syaq dalam karya-karya mereka. Al-Kusyairi misalnya mengatakan bahwa rindu adalah keguncangan hati untuk menemui yang sangat bergantung kepada rindu. Abu Ali al-Daqaq mengatakan al-Syaq adalah kerinduan yang bisa reda dengan bertemu dan melihat. Dua pendapat Sufi ini menegaskan bahwa rindu merupakan keinginan kuat hati untuk menemui dan melihat kekasih sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.